Ini PIK 2 dengan segala macam problematikanya itu tidak lain tidak bukan adalah dosanya Jokowi. Kenapa kok bisa PIK 2 bisa dapat PSN, saudara? Karena yang namanya Jokowi ini keliling dunia, saudara. Dia minta pinjaman lunak untuk bisa dapat membiayai IKN yang ada di Kalimantan. Dia datang ke Cina nggak dapat utang, saudara. Dia datang ke Arab nggak dapat utang, saudara. Dia datang ke berbagai negara tidak dapat hutang. Kenapa? Mudah-mudahan tak ada yang mimpin langsung Habib Bahar. Amin. Amin. Tadi udah gatal mau demo tuh. Nyuruh ibu-ibu maju. Habib Bahar lagi ngebayangin depannya Istana Presiden. Depannya kantor aguan. Saya mau tanya, kalau Habib Bahar pimpin pasukan, setuju tidak? Setuju tidak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kepada para habaib, para alimil ulama, bil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bahar ibn Ali bin Sumit beserta seluruh keluarga besar beliau, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada Al-Habib Mahdar Al-Attas, begitu juga kepada Habib Mahdi As-Sagaf, Habib Raihan Al-Gadri, Habib Guras bin Syahab, begitu juga Kiai Haji Awid Masyhuri selaku Ketua Mahkamah Front Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudara Islam, dan seluruh para tokoh, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Saudara, tadi saya mengikuti acara ini semenjak dari pembacaan khatam Sahihul Bukhari, bahwa di dalam majlis yang mulia ini, selain dalam pembacaan maulid, juga ada daripada tausiatul agama dari para alim ulama, dan dari majlis ini juga ada khatam Sahihul Bukhari. Maka saya hanya ingin mengutip satu cerita. Saya mau tanya nih, cerita boleh gak cerita? Ya Allah, lemes benar. Boleh gak cerita? Boleh gak cerita? Siap dengar cerita? Siap dengar cerita? Takbir. Saudara, di dalam kitab Min Akhlaqil Ulama yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman, beliau menceritakan satu kebiasaan yang dilakukan oleh ulama Al-Azhar Syarif. Jadi kita kenal nih, bahwa kitab Sahihul Bukhari ini lahu karamat. Kitab Sahihul Bukhari ini mujabud da'wat. Karena dulu awal mula cikal bakalnya, saudara, di kota Samarkand, tempat min bilad wara'an nahar. Saat itu terjadi musim paceklik. Ulama melakukan sholat istisqa, nggak gobul-gobul, saudara. Akhirnya dia ngadu seorang qadhi. Diajak kumpul sama-sama, yuk mari kita ke makamnya Imam Bukhari. Kita tawassul dengan Imam Bukhari. Mereka nangis terseduh-seduh. Dengan waktu singkat, belum lama, saudara, keluar dari magam, turun hujan. Luar biasa, Allah kasih kabul, saudara. Akhirnya para alim ulama melihat, ini Imam Bukhari bukan sembarangan orang, saudara. Imam Bukhari seorang alim besar. Sejak belia, sejak kecil memang dididik oleh orang tuanya dan hidup dengan gelimangan ilmu dengan luar biasanya, saudara. Akhirnya ini menjadi salah satu rahasia sirrun min asrari kitab Sahihul Bukhari. Akhirnya di mana-mana tempat, kalau ada hajat, kalau pengen sembuh penyakit, kalau ada serangan musuh, kalau ada musim paceklik,
semuanya lujuan ila kitab Sahihul Bukhari. Sampai-sampai saudara, di masa kepemimpinan seorang Khadif Ismail. Khadif itu satu makam kepemimpinan ketika khilafah Utsmaniyah yang diberikan amir-amir di berbagai wilayah diberikan gelar. Khusus Mesir dikasih gelar namanya Khadif. Saat itu Mesir ini terus tempur dengan satu pasukan, yaitu pasukan Habasyah. Tapi setiap kali dapat kabar Mesir kalah terus saudara. Sampai yang menyedihkannya, jenderal sama jenderal ribut. Jenderal sama jenderal saling menyalahkan karena kekalahan. Akhirnya Khadif Ismail ngobrol sama dia punya penasehat khusus namanya Syarif Basha. Dia diskusi, wahai Syarif Basha, kamu ini kalau lagi ada musibah, kalau kau ada problem, kira-kira apa yang kau harus kerjakan? Kata Syarif Basha, wahai tuanku, saya kalau lagi dapat musibah, saya bakal panggil ulama. Saya pengen dengar baca Sahihul Bukhari. Ini ulama-ulama yang hatinya suci. Habis saya dengar kitab Sahihul Bukhari, langsung Allah kasih saya banyak solusi. Akhirnya sang pimpinan Khadif Ismail langsung manggil Mustafa Al-Arusi yang merupakan Syekhul Azhar Syarif pada saat itu sudah. Akhirnya Syekhul Azhar memerintahkan, ayo semua ulama kita kumpul di Masjid Al-Azhar, kita baca Sahihul Bukhari agar pasukan Mesir bisa tempur menang lawan pasukan Habasyah. Akhirnya berjalan tugas tersebut saudara. Berjalan sepekan, 2 pekan, 1 bulan, tapi kemenangan gak dapat saudara. Akhirnya Khadif Ismail murka marah, ditemenin Syarif Basha, dikumpulin tuh Syekhul Azhar dengan para masyayikh, didudukan. Dia katakan, alam taqra'una Sahihul Bukhari au antum lastumul ulama. Hei para ulama Azhar, ini yang kau baca apakah bukan Sahih Bukhari? Apakah kalian ini bukan para ulama? Kalian sudah baca Sahih Bukhari berapa kali kalian hatam, tapi nggak ada kemenangan untuk pasukan Mesir saudara. Itu semua ulama yang duduk depan diam, nggak ada ngangkat suara saudara. Tahu-tahu ada seorang ulama duduk paling belakang, paling ujung. Dia panggil, Mail. Dia nggak ngambil lagi Khadif Ismail. Mail, minka ya Mail, gara-gara ente wahai Ismail. Udah nggak ngormatin lagi saudara. Diam nih semua. Apa katanya? Katrawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum shirarukum fayad'ukum khiyarukum falam yustajabu lahum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang syekh yang tadi nyela ini Khadif saudara, dia katakan, Ismail, Mail, bukan salah ulama, bukan salah Sahih Bukhari. Nabi sudah pernah menyampaikan, sepatutnya bagi kalian beramar makruflah, bernahi mungkarlah. Kalau kau tidak amar makruf mungkar, niscaya Allah akan kirimkan penguasa-penguasa yang lalim, penguasa-penguasa yang zalim. Dan akan datang orang-orang berdoa, falam yustajabu lahum, niscaya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulama begini saudara, jalan itu si Ismail sama Syarif Basha, ini ulama-ulama Azhar pada nengok. Bener-bener nih Syekh. Ini kan pimpinan pakai dia protes. Bakal mati ini Syekh yang di belakang nih. Ngegerutu. Singkat cerita Syarif Basha habis temenin Khadif Ismail balik lagi. Tadi mana itu Syekh? Yang ngomong tadi mana? Semua pada ulama pada bilang, nah bener kan? Mati nih bentar lagi. Habis nih orang nih. Apa yang terjadi saudara? Dipanggil. Khadif Ismail duduk di satu aula, ditaruh satu kursi. Ketika ditaruh satu kursi saudara diduduk. Tolong Anda jelaskan lagi apa yang tadi Anda baca daripada riwayat Nabi SAW. Coba Anda baca hadis lagi. Dijelaskan oleh sang syekh. Disyarahkan dengan begitu gamblang dan luar biasa. Kemudian apa jawab sang Khadif Ismail? Dia katakan, madzambuna. Apa sih yang sebenarnya udah kita lakukan sampai ini terjadi? Apa kata syekh tersebut? Dia katakan, wahai afanduna, wahai pimpinan kami. Beliau katakan apa? Alaysa tubihur riba? Bukankah kau membolehkan riba? Alaysa tubihur zina? Bukankah kau telah memperbolehkan zina? Ala tubihul khamar? Bukankah kau telah memperbolehkan khamar?
disebut saudara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Pegang kepala ini pimpinan saudara, dia menunduk. Dia katakan, "Madza fa'alna?" Apa yang bisa kita berbuat? Kita ini hidup dengan orang-orang asing. Kemudian ditutup oleh sang syekh mengatakan, kalau selama maksiat dan kemungkaran tersebut, la tantadhirun nasru minas sama, fala dzamba lis-sahihil Bukhari wala dzamba lil ulama. Beliau katakan, kalau selama kemungkaran itu beredar saudara, selama kemungkaran itu tertebar di tengah-tengah kita, jangan pernah kau berharap pertolongan langit akan turun di tengah-tengah kita. Bukan salah Sahih Bukharinya, bukan salah ulamanya, tapi salah para penguasanya. Saudara, berapa banyak khutum Sahihul Bukhari di Indonesia, saudara? Berapa banyak khatam Sahihul Bukhari di kita punya negeri? Tapi pertanyaannya, saya mau tanya, Indonesia saat ini, saya mau tanya, kemungkaran banyak tidak? Jawab yang keempat, kemungkaran banyak tidak? Kemaksiatan banyak tidak? Minuman keras ada atau tidak? Perzinahan ada atau tidak? Perjudian ada atau tidak? Kemana-mana sudah. Jadi jangan pernah salahkan, mau ngapain baca Sahih Bukhari nggak manfaat. Bukan Sahih Bukharinya yang nggak manfaat, bukan para ulama yang tidak punya manfaat, tapi para pejabatnya yang telah berkhianat sehingga pertolongan langit tertunda. Betul? Betul? Makanya saudara, kita sedih. Ada para ulama, mereka menjadi penjilat-penjilat penguasa. Ini yang terjadi saudara di PIK 2 saat ini. Kita sedih. Tadi sudah disebut oleh Kiai Awid. Ada seorang ulama mengatakan apa? Oh, yang dilakukan Aguan dengan seluruh grup-grupnya para oligarki. Mereka melakukan proyek yang namanya PIK 2. Itu merupakan maksud dalam penerakan daripada Ihya'ul Mawad. Ini menghidupkan tanah-tanah yang mati. Saudara, itu yang diambil sama para pengembang PIK 2 saudara. Yang diambil sawah-sawah produktif. Yang diambil adalah tambak-tambak ikan yang masih produktif. Tanah-tanah warga dijual dengan harga murah dengan dalih PSN. Justru gara-gara para pengembang membuat tanah-tanah yang produktif jadi mati, tapi produktif untuk para oligarki. Betul? Betul? Saudara, makanya kita ingin ingatkan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wahai Bapak Prabowo, Anda ini presiden, Anda ini pimpinan. Anda jangan biarkan menteri-menteri yang pembantu Anda itu punya loyalitas ganda, bukan hanya kepada Anda saja, saudara. Ini PIK 2 dengan segala macam problematikanya, itu tidak lain tidak bukan adalah dosanya Jokowi. Betul? Betul? Saudara, kenapa saya bilang dosanya Jokowi? Anda tinggal buka. Data di Tempo mengatakan apa, saudara? Itu proyek PIK 2 bisa di PSN kan? PSN itu adalah proyek strategis negara. Maksudnya proyek strategis negara apa, saudara? Artinya apa? Ini proyek mendapatkan atensi khusus dari negara, sehingga apa? Dia kalau bebaskan tanah, dia punya harga tidak seperti harga biasa, saudara. Dia dapat pengawasan dari aparat. Tapi sayang, sungguh disayang. Pertanyaannya, apa dasar PIK 2 dapat PSN, saudara? Anda perlu tahu bahwa yang dikeluarkan PSN dalam PIK 2 itu cuma 1.750 hektar. Itu pun hanya hutan bakau saja, saudara. Hutan mangrove. Tapi apa yang dilakukan oleh para pengembang? Dia bebaskan ratusan bahkan puluhan ribu hektar. Tanah-tanah rakyat dia ambil. Tanah-tanah rakyat dia curi, saudara. Dengan menggunakan sertifikat PSN. Artinya apa, saudara? Ini terjadi kezaliman. Kenapa kok bisa PIK 2 bisa dapat PSN, saudara? Karena yang namanya Jokowi ini keliling dunia, saudara. Dia minta pinjaman lunak untuk bisa dapat membiayai IKN yang ada di Kalimantan. Dia datang ke Cina nggak dapat utang, saudara. Dia datang ke Arab nggak dapat utang, saudara. Dia datang ke berbagai negara tidak dapat hutang. Kenapa? Karena yang minta raja utang, betul? Betul? Kalau di Arab ada namanya raja minyak, di Indonesia ada namanya raja utang. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kemarin OCCRP membuat rilis, saudara. OCCRP ini adalah merupakan kumpulan media-media internasional.
mereka menjajaki pendapat. Kemudian keluarlah rilis 5 tokoh internasional yang terkorup sedunia. Menjadi finalis nomor 2 yang namanya Jokowi. Saya mau tanya nih masyarakat semua yang hadir di sini, malu nggak punya pemimpin jadi tokoh terkorup internasional? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu, saudara. Makanya kami dari Front Persaudaraan Islam malu, saudara. Kami datang ke KPK. Hei KPK, kau periksa dong itu yang namanya Jokowi. Itu ada data yang merupakan kumpulan jurnalis internasional telah merilis. Apa yang dijawab oleh KPK, saudara? Dia katakan, mana buktinya? Saya mau tanya, ini anggota KPK pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Saya mau tanya, pajak kita diambil untuk gaji anggota KPK. Ketika kita minta KPK usut Jokowi, terus KPK minta dalil dari rakyat. Saya mau tanya, ini pegawai KPK pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Lu kan digaji buat kerja. Lu kerja dong. Itu ada satu persidangan, saudara. Ada persidangan bahwa Menteri Perhubungan diminta untuk menyetor 5,5 miliar untuk menjadi dana kampanyenya Jokowi. Itu kementerian nyumbang untuk dana kampanye Jokowi. Saya mau tanya, itu korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Maka saya mau tanya, kalau korupsi diperiksa oleh KPK, kalau Jokowi diperiksa oleh KPK, rakyat senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Maka saya mau tanya, kalau Prabowo tegas sama Jokowi, rakyat dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir. Oke, kita minta Bapak Prabowo jangan omon-omon doang dong. Saudara, ini yang sekarang bikin rebek negara, ini orang-orangnya Jokowi. Makanya Imam Besar udah jauh-jauh hari ngomong, saudara. Bapak Pak Bowo, kabinet Anda ini kebanyakan orang Jokowinya. Maka coba lihat, saudara. Ketika rame-rame pagar 30 km di atas laut, SHGB di laut, tahu-tahu muncul gerakan Oke Gas. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saudara, ada seorang stand up komedi pernah ngomong, kalau Libanon dapat berkah karena ada seorang namanya Khalil Gibran. Kalau Indonesia dapat musibah gara-gara ada Bahlil dan Gibran. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka saya mau tanya, kalau Prabowo pecat-pecatin itu menteri-menteri yang loyal sama Jokowi, rakyat senang atau tidak? Rakyat bahagia atau tidak? Siap dukung Prabowo? Siap bela Prabowo? Takbir! Tapi dengan syarat, Anda periksa Jokowi, pecat menteri-menteri yang loyal sama Jokowi, termasuk si Fufu Fafa. Betul? Ini Filipina berani, saudara. Ini Filipina saat ini nih, anggota dewannya sudah melakukan tuntutan kepada wakil daripada Perdana Menteri atau Presiden Filipina, saudara. Mudah-mudahan angin Filipina nyampe ke Indonesia. Amin. 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 Ya Rabbal. Oke, saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap amar ma'ruf? Siap nahi mungkar? Siap lawan para penjajah? Takbir. Apa yang ingin saya tekankan, saudara? Hari ini eksodus TKA asing di kita punya negeri besar-besaran. Di berbagai wilayah. Dan yang mengerikannya, saudara, mereka mengincar seluruh wilayah pesisir, saudara. Kalau sudah mereka ambil pesisir, mereka sudah ambil Morowali. Sekarang mereka sedang garap Banten. Mereka akan garap pesisir-pesisir Indonesia. Kalau mereka sudah pegang pesisir, mereka punya laut. Kalau mereka punya laut, mereka bisa masukkan senjata. Mereka bisa masukkan pasukan. Dan Anda jangan lupa, saudara, TKA asing yang ada di Indonesia, mereka orang Cina, mereka punya wajib militer, saudara. Andai kata mereka dikasih senjata, mereka sudah bisa gunakannya, saudara. Maka saya hanya ingin ingatkan kepada masyarakat Indonesia, intabihu, hati-hatilah Anda. Kalau Anda lehai-lehai saat ini, besok kita bisa jadi korban, betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap jaga Indonesia, siap jaga bangsa, siap lawan para penjajah, siap lawan pejabat yang khianat. Takbir, takbir. Jadi kalau besok ada aksi untuk jaga kedaulatan bangsa, saya mau tanya umat Islam, siap hadir, siap turun, siap bela bangsa. Takbir.
Mudah-mudahan tadang mimpin langsung Habib Bahar. Amin. Amin. Tadi udah gatel mau demo tuh. Nyuruh ibu-ibu maju. Habib Bahar lagi ngebayangin depannya Istana Presiden. Depannya kantor Aguan. Saya mau tanya, kalau Habib Bahar pimpin pasukan, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Takbir! Makanya saudara, kekuatan Indonesia saat ini ada dalam persatuan umat Islam. Makanya jangan berpecah belah. Selama Islam bersatu, umat Islam terus menggelorakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari langit yang akan memenangkan perjuangan kita, betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berdakwah, siap amar ma'ruf nahi mungkar? Angkat tangannya, takbir, takbir, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan para pejabat dapat taufik hidayah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuman ya Allah, kalau nggak dapat hidayah buru-buru cepat matiin. Amin. Amin. Apalagi bentar lagi nih, Rebo malam Kemis 13 malam 14 itu malam nisfu Sya'ban. Itu doa mustajab di malam itu saudara. Itu bukan cuma malam nisfu Sya'ban yang mustajab, plus malam Jumat. Cuman jangan tambahin lagi plus Valentine, jangan. Yang dua bagus, yang tiga enggak nih. Makanya saya taruh di tengah tuh, enggak bagus, enggak bagus. Valentine katakan fuck you, setuju? 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 Jadi ntar malam nisfu Sya'ban, Anda doa buat pribadi Anda doa buat orang tua Anda doa, jangan lupakan, doakan buat negara kita, setuju? Setuju? Maka saya mau tanya nih, ntar malam nisfu Sya'ban siap untuk doa untuk bangsa? Malam nisfu Sya'ban siap isi dengan ibadah? Malam nisfu Sya'ban siap isi dengan taat? Malam nisfu Sya'ban siap tidak maksiat? Takbir! Jadi jangan dengerin tuh video-video malam nisfu Sya'ban kalau baca Yasin 3 kali itu bid'ah. Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar. Kayak surga punya elu. Saudara, ulama kita nih cerdas. Ulama kita nih tangkas. Ulama kita nih mikir, ini kalau umat dibiarin, umat nanti bisa lupa kalau malam nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang tua dulu kita saudara ngajak, ayo habis maghrib kumpul di masjid atau kumpul di rumah baca Yasin dengan niat-niat khusus, niat-niat tertentu saudara. Saya mau tanya, baca Yasin, baca Quran sama atau tidak? Saya mau tanya, Yasin itu Al-Quran bukan? Saya mau tanya, baca Al-Quran dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala atau dapat dosa? Kalau baca Al-Quran, baca Yasin, saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Udah gitu bacanya malam nisfu Sya'ban, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus saudara. Udah gitu habis baca Yasin 3 kali, nggak lama sedikit, habis itu Isya saudara. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang sholat Isya berjamaah, dia sudah mendirikan malam setengah malam saudara. Tambah lagi kalau dia nanti sholat subuh berjamaah, dia mendirikan malam seluruhnya. Artinya apa? Siapa yang dapat anugerah malam nisfu Sya'ban adalah yang menghidupkan malamnya dengan ibadat. Makanya ikuti ajaran ulama kita, ikuti arahan ulama kita untuk hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadat. Setuju? Karena menghidupkan malam dengan ibadah itu minal mustahabat. Ini kesepakatan 4 mazhab saudara. 4 mazhab sepakat. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat malam nisfu Sya'ban hidupi dengan ibadat. Ya, di situ ada perbedaan. Mereka berbeda pendapat. Apakah mengadakannya jamaah atau infirad sendiri-sendiri? Apa bentuknya? Mereka berbeda pendapat saudara. Apakah melakukannya di masjid atau di rumah? Mereka beda pendapat. Tapi menghidupkan malam dengan ibadat itu kesepakatan ulama madzahibil arba'ah insya. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap jaga malam nisfu Sya'ban? Siap ibadah malam nisfu Sya'ban? Takbir! Makanya ini anak muda ingetin nih. Ini nih pecinta Habib Bahar, banyak anak muda ingat malam nisfu Sya'ban jangan pakai ngerayain Valentine, betul? Setuju? Setuju? Cukup di masjid, baca Yasin, salat Isya. Kalau ada tabligh akbar, ikut tabligh akbar, sisanya pulang.
jangan maksiat. Setuju? Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan Allah berikan kita anugerah malam nisfu Sya'ban. Yuk mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan kepada Sahibul Hul, ayahanda dari guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, yaitu guru kita Al-Habib Ali bin Sumit. Kita doakan mudah-mudahan semua amalan yang kita amalkan pada hari ini menjadi hadiah dan anugerah besar untuk Sahibul Hul. Begitu juga buat orang-orang tua kita nih yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan acara ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibul hul Habib Ali bin Sumit wa ila syarif Yusuf bin Abdul Rahman Atas wa ila walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah.